Mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi merupakan impian semua orang. Tapi bagaimana kalau di tempat kerja banyak kejadian aneh yang membingungkan? Hello Randomania, what's up? Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang di-request oleh Jiadasmar7210, yaitu film 308 yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang keanehan di sebuah hotel bernama Samudra Hotel. Naya dan Aira yang bekerja di tempat itu sering merasakan hal-hal yang aneh dari sebuah kamar bernomor 308. Mereka semakin mengalami kejanggalan ketika mereka tahu tentang peraturan hotel tersebut mengenai kamar itu dan mencoba memasukinya. Peraturan pertama, siapapun dilarang untuk mendekati apalagi buka kamar 308. Peraturan kedua, dilarang untuk memakai baju berwarna hijau. Naya mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan seperti suara langkah kaki dan tetesan air laut dari kamar 308. Serta Sena, Erin, Prila, Dudi, dan Harlan yang mencari misteri. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang reporter yang sedang mewawancarai seorang juru kunci kamar 308 yang ada di sebuah hotel. Juru kunci merupakan seseorang yang dipercaya oleh pemilik kamar 308 untuk memegang kunci, merawat, dan menjaganya dengan baik. Tidak ada yang boleh masuk kamar tersebut sembarangan karena bisa berakibat fatal. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih pada seorang perempuan yang cantik jelita bernama Naya. Dia memiliki seorang adik yang bernama Aira yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini Naya sedang kesulitan dalam masalah ekonomi alias gerbalangsak. Naya terus mencari info lowongan kerja tapi belum menghasilkan. Secara kebetulan teman Naya yang bernama Caca menelpon dan menawarinya pekerjaan di sebuah hotel. And general manager hotel tersebut adalah Sena yang merupakan sahabatnya Jeffrey waktu kuliah. Jeffrey adalah suaminya Caca dan dia menjelaskan kalau Naya diperbolehkan membawa Aira ke tempat kerja. Singkat waktu, mereka segera berangkat menuju hotel tersebut. Hotel tersebut berada di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Di tengah perjalanan, mereka melihat orang-orang yang membawa sesajen ke arah laut. Sesampainya di hotel, kehadiran mereka disambut baik oleh Sena. Sena mengatakan kalau hotel akan ditutup selama 4 hari. Hal itu dilakukan karena sedang terjadi wabah malaria dan demam berdarah di desa tersebut, sehingga hotel tersebut akan dilakukan fogging. Sena juga menjelaskan kalau ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki oleh Naya dan Aira, yaitu kamar 308. Kemudian Naya dan Aira diantar oleh Sena menuju kamarnya. Saat mereka keluar lift, Aira tidak ikut keluar dan malah menuju lantai 3 yang notabene di lantai itu ada kamar 308. Aira mana ya? Saat mereka sedang melihat kamar, Caca baru ngeh kalau Aira tidak ada. Mereka semua pun mencari Aira ke sana kemari. Seorang petugas mengecek CCTV dan melihat Aira ada di depan kamar 308. Sena yang mengetahui hal itu langsung bergegas nyamperkan Aira dan mengajaknya pergi dari sana. Aira, kamu ngap? Singkat waktu, malam pun tiba. Sena datang ke kamar Naya dan mengajak Naya untuk diperkenalkan kepada para pegawai hotel itu, yakni Prila dan Erin. Setelah itu, Sena mengajak Naya ke dapur untuk diperkenalkan kepada koki hotel yang bernama Dudi. Dudi selalu merekam semua momen yang dia lakukan dengan handycam miliknya. Tidak lama kemudian, datanglah Pak Harlan datang ke dapur sambil membawa sajen. Pak Harlan merupakan salah satu security di hotel itu. Setelah berkenalan dengan semua pegawai hotel, Naya dan Aira kembali diantar ke kamarnya. Saat sedang di kamar, Naya mendengar perbincangan antara Prila dan Erin. Mereka sedang ngomongin tentang legenda Nyi Roro Kidul. Erin menceritakan tentang asal-muasal Nyi Roro Kidul. Konon katanya, Ratu Pantai Selatan ini dulunya seorang putri kerajaan Pajajaran yang cantik jelita. Tapi, ibu tirinya tidak suka kalau dia menggantikan posisi ayahnya.
Kemudian ibu tirinya mengguna-guna dia sampai kulitnya melepuh dan mengeluarkan aroma tak sedap. Karena ayahnya malu dengan kondisi dia seperti itu, akhirnya dia diusir dan dia kabur ke pantai selatan. Dia menceburkan diri ke laut dan dalam seketika guna-guna itu hilang. Dan kini dia hidup selamanya di laut sebagai penguasa pantai selatan. Dan setiap orang yang ke pantai selatan tidak boleh memakai baju warna hijau. Kalau kita melakukannya, maka kita akan jadi tumbal Nyi Roro Kidul. Erin menceritakan itu dengan gestur meledek, dan Erin mengatakan kalau manusia dengan kulit seperti itu tidak layak untuk hidup di dunia. Lalu, Erin memperingatkan Prilla untuk tidak menggunakan baju hijau di hotel ini, karena Nyi Roro Kidul sering datang ke hotel ini. Keesokan harinya, fogging pun akan segera dimulai. Sena mengunci semua pintu keluar hotel dan dengan alasan di luar sangat berbahaya. Naya akan memulai pekerjaan walaupun hotel sedang tutup. Naya diantar Erin untuk melakukan pekerjaannya. Wajah Erin tampak pucat pasi dan batuk teureun-eureun. Naya menyarankan Erin untuk periksa ke dokter, tapi Erin menolaknya dengan alasan dia teu naon. Saat sedang membereskan kamar 208, Naya mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tidak hanya itu, dia juga melihat atapnya bocor. Saat Naya mengambil pot bunga untuk menadah air, tiba-tiba atapnya sudah tidak bocor. Dan ternyata di lantai atas adalah kamar 308 yang tidak ada penghuninya. Naya segera memanggil Sena menggunakan HT dan menyuruhnya untuk datang ke kamar 208. Nggak ada apa-apa. Salah lihat kali kamu. Malam harinya, hujan turun begitu deras membasahi bumi. Terlihat Erin yang kondisinya semakin memburuk. Saat Erin sedang di kamar mandi, dia melihat kulitnya rusak. Sesaat kemudian datanglah Prilla ke kamar Erin. Prilla rewas melihat kondisi Erin yang mengerikan dan dia pun langsung ngagoak. Semua pegawai hotel langsung berkumpul di kamar Erin kecuali Naya. Mereka menganggap kalau ini adalah peringatan bagi mereka untuk tidak melanjutkan semua ini. Rencana apa yang sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Saat Naya sedang tertidur, Naya mendengar suara langkah kaki. Begitu dia nengok keluar, dia melihat Sena, Dudi, Prilla, Erin, dan Harlan berjalan sambil membawa sajen. Naya yang penasaran secara diam-diam mengikuti mereka. Naya melihat mereka semua masuk ke kamar 308. Keesokan harinya, fogging masih tetap dilakukan. Terlihat kondisi Erin semakin memburuk sampai-sampai tangannya ngadeg-deg saat akan ngehuapkeun sangu. Prilla mengatakan akibat hujan semalam banyak pohon tumbang dan tanah longsor, sehingga akses jalan ditutup untuk sementara. Dia menambahkan besok akan ada hujan deras disertai badai karena cuaca ekstrim di seluruh selatan Jawa. Maaf, saya permisi dulu. Naya segera menelpon Caca dan mengatakan kalau dia merasa ada yang aneh dengan hotel ini. Namun Caca berusaha menenangkan Naya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Setelah selesai menelpon, Naya tidak melihat Aira. Naya segera mencari Aira ke setiap sudut hotel. Aira, kamu di mana, Aira? Ternyata Aira sedang main ucing-ucingan dan bersembunyi di ruang resepsionis. Di sana, Naya melihat jabatan eksekutif housekeeping tertulis nama Nila Pitria. Sedangkan Sena mengatakan kalau Erin adalah eksekutif housekeeping. Naya semakin bingung dan semakin curiga dengan semua ini. Naya yang semakin penasaran masuk ke ruang HRD untuk mencari data-data karyawan sebelumnya. Di sini Naya menemukan kejanggalan. Di buku daftar karyawan yang di PHK, di sana terdapat data Prilla. Rupanya Prilla sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian Naya ningali struktur jabatan di hotel itu dan tidak melihat nama Erin, Prilla, Dudi, dan Harlan di struktur tersebut. Tentu saja hal itu semakin membuat Naya curiga. Saat Naya kembali ke ruang resepsionis, dia melihat buku daftar orang-orang yang berkunjung ke kamar 308. Aira pun bercerita kalau dia pernah mendengar suara-suara dari kamar 308. Naya yang melihat Sena memegang kunci kamar 308 diam-diam mengikutinya. Naya berniat untuk membuka kamar 308 secara diam-diam nanti malam. Malam pun tiba dan hujan kembali turun dari langit. Naya mengendap-endap masuk ke kamar Sena dan mencari kunci kamar 308. Kebetulan pada saat itu Sena sedang ibak, sehingga Naya leluasa untuk mencari kunci itu. Setelah menemukan kuncinya, Naya segera mengambilnya dan langsung berlari menuju kamar 308. Kemudian Naya masuk ke kamar 308 dan merasakan sesuatu yang berbeda.
Di dalam kamar itu semua serba warna hijau. Dia melihat sesajen dan ada lukisan Nyi Roro Kidul terpasang di dinding kamar itu. Bukan hanya itu, dia juga melihat perhiasan dan baju-baju tradisional yang berwarna hijau. Setelah melihat itu semua, Naya segera mengembalikan kunci itu ke kamar Sena. Hampir saja Naya ketahuan, tapi dengan jurus ninja menghilang, Naya berhasil bersembunyi dan langsung lompat kabur. Naya yang semakin penasaran segera browsing tentang informasi kamar 308. Naya membaca sebuah artikel yang menjelaskan mitos tentang kamar 308 yang ada di hotel tersebut. Saat sedang browsing-browsing di internet, Naya mendengar suara aneh. Dia segera mencari sumber suara itu dan ternyata suara itu berasal dari ruangan Sena. Naya pun masuk ke ruangan itu dan melihat-lihat ruangan Sena. Rupanya di ruangan Sena dipenuhi dengan barang-barang antik yang vibes-nya creepy bird. Naya memberanikan diri untuk bertanya pada Sena kenapa Sena dan yang lainnya masuk ke kamar 308. Sena pun menjawab kalau dia adalah orang yang menjaga dan merawat kamar itu atau sering disebut juru kunci kamar 308. Karena seminggu yang lalu, juru kunci sebelumnya meninggal dibunuh. Sebelum meninggal, juru kunci itu menitipkan kunci 308 pada Sena dan berpesan kalau penghuni kamar ingin Sena yang merawat kamar 308. Sementara itu, kondisi Erin sangat memprihatinkan. Kini kulitnya sudah melepuh dan mengeluarkan nanah. Pastinya Erin sedih banget karena kecantikannya yang paripurna harus hilang. Ujuk-ujuk saja pintu kamarnya terbuka sendiri dan Erin langsung tertarik keluar kamarnya dan masuk ke kamar 308. Keesokan harinya, saat Naya sedang beres-beres bersama adiknya, dia kembali merasakan keanehan. Selimut yang sudah dia lipat tiba-tiba acak kadut kembali. Naya menganggap kalau itu adalah perbuatan Aira, tapi Aira menyangkalnya. Saat sedang memarahi Aira, tiba-tiba Aira kerasukan dan mengatakan, setelah itu Aira kembali tersadar dan melanjutkan untuk bermain. Di sisi lain terlihat Prila, Sena, Dudi, dan Harlan sedang berkumpul. Kemudian Sena menyuruh Prila untuk mengecek keadaan Erin. Prila pun pergi ke kamar Erin, tapi Prila tidak menemukan keberadaan Erin. Karena tidak menemukan Erin, Prila pergi ke kamarnya dan berganti pakaian menggunakan pakaian baju warna hijau. Saat sedang berjalan, Prila dikejutkan dengan suara HT-nya yang tiba-tiba berdengung sampai-sampai majalah yang dia baca murag. Prila segera mengambil majalahnya dan dia semakin kaget karena meja dan kursi di ruangan itu sudah pabalatak mancaura kaditu kadieu. Kemudian dia melihat Erin yang berjalan ke arahnya sambil posisi kayang. Lalu Erin berdiri dan berlari menabrak tembok hingga meninggoy. Sementara itu terlihat Aira yang kebelet hayang kiih meminta izin untuk ke toilet pada Naya. Oke, tapi kamu harus bawa HT ke sana. Nggak boleh ditinggal. Naya yang sedang berjalan tiba-tiba melihat lift terbuka sendiri dan dia pun langsung masuk ke lift itu. Naya dibawa ke lantai 3 oleh lift itu, di mana di lantai itu terdapat kamar 308. Di depan kamar 308, Naya melihat Ratu Pantai Selatan berada di hadapannya. Naya yang takut segera berlari untuk mencari adiknya. Naya menghubungi Aira menggunakan HT. Aira yang berada di toilet tiba-tiba kesurupan dan mengatakan, dan pintu toilet itu tertutup dengan sendirinya hingga membuat Aira ketakutan. Saat sedang mencari Aira, Naya mendengar suara gamelan. Bukan hanya Naya, semua yang ada di sana mendengar suara gamelan itu. Harlan yang mendengar suara itu segera mencari sumber suara itu dan melihat gamelan itu bergerak dengan sendirinya. Harlan yang mengetahui ada sesuatu yang tidak beres segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, Aira yang terkurung di toilet hanya bisa menangis. Karena pintunya tidak bisa dibuka, Naya mencoba untuk menghubungi Sena. Saat Naya akan menghubungi Sena, HT-nya terjatuh dan pintu kamarnya langsung tertutup dengan sendirinya. Semua HT kini tidak bisa terhubung satu sama lain. Dudi yang mulai takut segera mencari Sena. Saat sedang mencari Sena, Dudi melihat Chris terbang ke arahnya hingga membuatnya kasihanan. Chris itu terus mengejar Dudi kemanapun Dudi pergi. Sampai akhirnya Dudi mati terbunuh oleh Chris itu. Kini giliran Prila yang dikejar. Prila berlari masuk ke dalam lift dan bertemu dengan Harlan. Prila mengatakan kalau Erin sudah mati.
Sesaat kemudian, lift itu mengeluarkan air dan tiba-tiba Prila kesurupan dan Prila dibawa ke alam lain. Harlan yang berada di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke Naya. Naya yang terkunci di kamar terus gogoakan minta tolong. Untung saja Sena datang dan langsung masuk ke kamar Naya. Sena segera mendobrak pintu toilet untuk mengeluarkan Aira. Tidak lama kemudian Harlan datang. Harlan mengatakan kalau Prila dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Keadaan semakin panik dan mencekam karena Erin dan Dudi sudah meninggoy. Kejadian ini merupakan kemarahan Nyi Roro Kidul karena ada aturan yang telah dilanggar. Harlan menyalahkan Naya karena Naya masuk kamar 308 tanpa izin. Naya merasa bersalah atas semua ini, tapi Sena tidak marah sama sekali pada Naya. Kok bisa? Yuk kita lanjut. Harlan mengatakan kalau dia bisa masuk ke alam lain untuk mengambil Prila kembali, dan mereka akan melanjutkan ritual. Mereka pergi ke dapur untuk mengambil sesajen. Di sana mereka melihat Dudi sudah tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Harlan masuk ke kamar 308 sendiri, sedangkan Sena, Naya, dan Aira menunggu di luar kamar. Ritual pun dimulai untuk membawa Prila kembali. Harlan berhasil masuk ke alam lain dan langsung memanggil-manggil Prila. Tidak lama kemudian dia melihat Prila sedang digulung pusaran air. Harlan langsung menarik tangan Prila dari pusaran air itu. Seisi hotel itu berguncang hebat. Saat Harlan dan Prila berhasil keluar, rupanya yang berhasil keluar hanya jasadnya saja. Sena sedih banget dengan kejadian semua ini. Dia kehilangan semua teman-temannya dan adiknya. Sena tetap akan melanjutkan ritual ini dan meminta Naya untuk tidak menghalanginya. Kemudian Sena meminta Naya untuk mengemas pakaiannya. Dia berjanji akan menjaga Naya dan Aira dan akan keluar setelah ritual selesai. Aira, kamu packing sebentar, kamu tunggu di sini ya. Saat Naya sedang membereskan pakaiannya, dia mendengar suara dari kamar Sena. Naya pun masuk ke kamar Sena tapi tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Naya melihat beberapa foto di sebuah ruangan yang ada di dalam kamar Sena. Naya mengamati foto tersebut dan melihat foto dirinya bersama Aira ada di sana. Naya segera keluar untuk mencari Aira. Tiba-tiba Naya mendengar HP Sena berbunyi. Karena yang menelpon adalah Jeffrey, Naya pun mengangkat telepon itu. Jeffrey meminta imbalannya karena sudah membantu Sena membawa Naya dan Aira masuk perangkap mereka untuk dijadikan tumbal. Pastinya Naya shock banget dan sedih banget dong mengetahui itu semua. Naya melanjutkan mencari Aira. Ketika Naya mencari Aira di kamar Dudi, Naya melihat handycam milik Dudi. Naya langsung membuka dan melihat video yang ada di handycam tersebut. Disinilah jawaban rasa penasaran Naya terjawab, dan kejahatan Sena serta teman-temannya terungkap. Rupanya Sena berniat untuk menumbalkan Naya dan Aira pada Nyi Roro Kidul. Sebagai persembahan untuk meminta kekayaan, Jeffrey dan Caca juga termasuk komplotan mereka. Jeffrey dan Caca bertugas untuk mengantar Naya dan Aira pada Sena untuk dijadikan tumbal. Kejadian demi kejadian yang terjadi pada teman-teman Sena bukanlah kesalahan Naya atau kesalahan ritual, tapi memang karena kesalahan mereka sendiri yang mempunyai niat buruk. Juru kunci yang sebelumnya ternyata mati dibunuh oleh Sena sendiri. Karena jika masih ada juru kunci tersebut, Sena akan kesulitan melakukan ritual tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Naya segera pergi ke kamar 308. Di sana dia melihat adiknya sedang diikat dan Sena sedang melakukan ritual. Saat Naya akan melepaskan Aira, Naya dihadang oleh Sena. Tapi Naya tidak tinggal diam. Naya menendang kantong menyannya Sena sampai Sena tersungkur. Setelah itu, Naya langsung melepaskan ikatan pada Aira dan membawanya kabur keluar. Walaupun bijinya Sena habis diulti, Sena tetap mengejar Naya dan Aira. Karena semua pintu keluar dikunci, Naya dan Aira nekat terjun dari lantai atas dan langsung nyebur ke swimming pool. Sena tak tinggal diam, dia juga melompat ke kolam mengejar mereka berdua. Dengan susah payah Naya berusaha keluar dari kolam renang, tapi pada akhirnya Naya tertangkap oleh Sena. Saat Sena akan membunuh Naya, tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan. Kemudian Sena ditarik ke dalam hotel dan masuk ke dalam lift. Rupanya Sena ditarik ke dalam kamar 308. Lalu kemudian sang ratu keluar dari lukisan itu. Ratu itu sangat cantik dan anggun. Tiba-tiba saja tubuh Sena bergerak sendiri dan Sena pun meninggoy.
Sementara itu, Jepri dan Caca yang sedang di rumahnya berencana akan menyusul Sena ke hotel. Tapi ujug-ujug saja mati lampu alias blackout. Caca yang kasihanan masuk ke kamar dan bersembunyi. Di sana tiba-tiba ada air mengalir ke arah Caca. Saat air sudah menyentuh Caca, di saat itu pula Jepri menyalakan sikring listrik rumah mereka. Mendengar teriakan Caca, Jepri segera masuk ke kamar dan melihat Caca sudah tak bernyawa. Lalu tiba-tiba 3 bulan kemudian, hotel itu sudah beroperasi seperti biasanya. Hari itu kebetulan ada 2 tamu hotel yang ingin masuk ke kamar 308. Mereka berniat ingin melihat-lihat kamar 308. Saat resepsionis memanggil juru kunci, rupanya juru kunci itu adalah Naya. Naya dan adiknya kini hidup dengan tenang. Naya pun mengantar 2 tamu hotel itu masuk ke kamar 308. Setelah selesai, Naya tersenyum ke arah lukisan dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film 308. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Naya yang kebetulan membutuhkan pekerjaan ditawari oleh temannya untuk bekerja di sebuah hotel. Dan tanpa pikir panjang, Naya langsung menerima tawaran itu. Keanehan demi keanehan Naya rasakan selama bekerja di sana. Rupanya hotel itu kerap didatangi oleh sosok legendaris penguasa pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Dan ternyata Naya akan dijadikan tumbal oleh Sena untuk meminta kekayaan pada Nyi Roro Kidul. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau ingin kaya harus kerja. Oke, semangat. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.